Mohon maaf ya Ibu, saya belajar juga kemungkinan saya memang di sini mau ambil nilai supaya saya dapat nilai A untuk anak saya Bu. Amin. Terus di sini Inilah saya videokan dulu. tentang fikih praktis tentang pengelolaan keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kita Ibu akan berusaha membahas tentang adat. Mungkin adat termasuk dalam fikih ya, Bang? Iya. Nah, terutama kita kan punya anak. Nah, karena anak-anak kita itu belajarnya pertama dari ibu. Jadi madrasah pertama belajar anak-anak kita pertama itu pada ibunya sendiri. Jadi misalkan di sekolah, di lingkungan itu belajarnya yang kedua kali. Saya mengantuk. Untuk ini kita tambah profesi saya sebagai guru itu memang kunci utama anak-anak itu dari rumah, dari ibunya sendiri. Kalau ibunya mengajarkan dan mendidik anak di rumah bagus, insya Allah di sekolah dan kelanjutannya akan juga lebih bagus. Nah, di sini tentang cara bicara anak-anak sekarang, karena pengaruh dari HP. Kalau dipanggil biasa kan, ode, oi, nah biasa kayak gitu kan, nggak di rumah, nggak di sekolah, nggak di mana. Anak-anak pun sekarang sudah mandang siapa yang manggil itu tidak peduli. Entah itu yang manggil guru, entah emaknya, entah bapaknya. Nah, saya mohon ibu-ibu ini kalau bisa di rumah anak itu dididik gimana ya supaya kalau dipanggil mamanya, terutama mamanya, ya berusaha gimana jawabnya ya yang bagus, jangan bilang tidak boleh, karena kunci utama dalam keluarga adalah seorang ibu. Ibu itu memang kunci utama untuk segala-galanya, baik di keluarga maupun anak, suami. Makanya kita harus bertahan berdoa di atas sajadah lebih lama dan lama berdoa untuk anak dan suami. Saya pengalaman sendiri ya, pengalaman pribadi. Saya bukan sombong dan tidak apa namanya, karena saya juga belajar dari Pak Ustadz Rudi. Anak saya laki-laki, memang nakal juga. Anak saya tangkap pakai tangan saya sendiri sampai keluar darah hidung sama dua-duanya tuh. Karena dari segi omongan tambah omahnya emosi. Memang semua emak tuh pasti ada emosi. Tidak hanya saya sebagai guru tidak akan emosi, tidak mungkin. Semua manusia bisa emosi. Cuma kita harus biasakan sedang bacakan Al-Fatihah untuk anak saya, anak bapak ibu semua, anak ibu-ibu semua. Nah, jadi untuk adab tadi, untuk kehidupan sehari-hari itu anak-anak biasanya kan kalau dipanggil biasakan dipanggil orang tua, iya bu, iya ayah, jangan oi. Apa sih? Oi, apa sih? Ah, betul. Terus kalau disuruh, dek tolong ambilkan ini. Nanti loh. Nah, sebenarnya nah itu kenapa? Karena dia megang HP. Sabar. Nah, kalau HP kalau bisa boleh anak-anak tuh main HP, tapi dibatasi waktu. Nah, untuk ini biasa biar di madrasah tempat saya ngajar pun dari kelas 1 sampai kelas 6 Masih penting itu untuk sikap memang luar biasa. Guru sekarang ekstra memang tidak kayak dulu. Dulu kita tegur sebentar udah iya bu permisi apa, sekarang mulut kita berteriak pun tidak dihiraukan kecuali dengan satu syarat, bisa diam kalau gurunya diam. Modelnya sekarang kalau gurunya diam baru mereka diam semua. Apalagi udah nengok mukanya muka seram guru tuh. Nah, anak baru diam. Nanti kalau masih nggak ribut,
baru kita buka. Silahkan keluar kalau mau belajar, kalau enggak ya sudah. Tapi masih enggak beban, karena itu tadi lingkungan pertama tolong dari ibu-ibu semua itu di rumah, karena anak-anak semua itu kunci utamanya adalah dari rumah. Karena orang ibu itu pertama yang melahirkan, yang mendidik dari kecil sampai besar, setidaknya sampai umur kelas 6 SD itu umur berapa kira-kira? 10, 12, kurang lebih 12 tahun ya? 12 tahun, nah itu kan biasa baru lepas dari orang tua. Tapi kita juga tidak boleh lepas, langsung lepas, sudah ada apapun, intinya tidak ada lepas kita terserah, itu tidak boleh. Kita tetap masih ingatkan setiap mau sholat 5 waktunya, adabnya bagaimana. Kita kasih contoh ke anak supaya anak juga seperti kita. Tapi kalau kita tegurkan, dek nggak usah main HP, berarti orang tua juga nggak usah main HP. Jadi anak tidak membalikkan, karena anak sekarang pakai membalikkan. Kita tak boleh main HP, tapi mama main HP, bapak main HP. Kalau dilepaskan sebentar dan diajari cara dia beradaptasi dengan orang tuanya, adab dengan orang tuanya. Biasakan kita berdoa mau makan, mau tidur, bangun tidur, masuk WC. Jadi main HP di sekolah, main HP di rumah, mama enggak. Jadi kita akan terbiasa sampai besar, insya Allah akan seperti itu. Misalkan kita biasakan anak itu kalau mau tidur, sebelum tidur ayo baca doa. Nah, biasakan baca doa mau tidur, terus ayat kursi. Biasakan supaya tidak mimpi buruk. Karena pengalaman saya sendiri kalau tidak baca itu biasanya suka apa? Mimpi buruk, kalau enggak kayak Vivian. Vivian tahu Bu? Nah, seperti itu. Tolong biasakan dan ajarkan kepada anak-anak kita ya. Soalnya saya berbicara ini pengalaman saya sendiri. Nah, terus untuk anak-anak kita ajari pelan-pelan ayat kursi. Setidaknya harus bisa mulai kelas 3 itu biasa ada hafalan ayat kursi. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Untuk pelajaran agama, atau yang kalau yang negeri kemungkinan ada juga, karena materinya juga ada. Itu aja dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu semua. Saya baru tahap belajar, jadi mohon maaf jika ada kesalahan atau apa yang mungkin bisa tersinggung dari dari ibu-ibu semua. Silakan ibu-ibu, tidak ada yang bertanya? Tidak ada. Oke. Terima kasih waktunya. Untuk saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.